Pengemplang BLBI banyak tingkah dan bacot, akhirnya dicopot. Jokowi perintahkan percepat sita aset para obligor. Ditulis oleh Panjat H dari siwar.com. Surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Bapak Fadel. Judulnya mosi tidak percaya, tapi isinya kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota DPD RI periode 2019-2024 menarik dukungan terhadap saudara Fadel Muhammad sebagai wakil ketua MPR. Jadi bukan mosi tidak percaya, menarik dukungan. Kalau sudah ditarik dukungan ini apa? Mandatnya sudah nggak dikasih. Ayo. Ya, terus meminta kepada pimpinan DPR untuk mengusulkan wakil ketua MPR yang baru. Saya telah berusaha berkali-kali bersama Tamsir Lindrung, bersama teman-teman untuk menemui beliau, untuk menanyakan kalau saya salah, apa salah saya. Nah, saya merasa bahwa ada pihak lain yang dia sendiri mengatakan kepada saya pada tanggal 11 bahwa yang pantas menjadi ketua atau wakil ketua MPR adalah saudara Bustami. Ya saya kan menjadi kaget kok seperti begini. Jadi kalau mendengar Fadel Muhammad wakil ketua MPR ribut memerintahkan Jokowi supaya memecat Sri Mulyani, saya sih ketawa aja. Fadel adalah bagian dari Abu Rizal Bakri. Dia sendiri punya hutang kepada pemerintah waktu dia menjadi pemilik Bank Intan. Dan sampai sekarang Fadel punya hutang 130 miliar rupiah lebih dalam kasus BLBI. Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus Bu, mohon maaf dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Bank Intan yang diketahui pemiliknya adalah Fadel Muhammad ternyata masuk dalam daftar obligor BLBI. Dan Fadel saat ini sedang ditagih oleh tim Satgas BLBI. Yang mana Sri Mulyani adalah sebagai pengarah Satgas BLBI. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara penagihan hutang dengan permintaan agar Sri Mulyani dipecat? Kalau menurut saya ya, bisa jadi ini ada kaitannya, benar gak? Seperti diduga, sebagian pengemplang BLBI akan melakukan aksi perlawanan ketika pemerintah menuntut mereka membayar atau mengembalikan hak rakyat itu. Dana yang sebesar 100 triliun rupiah lebih itu memang murni uang rakyat dari penerimaan pajak dan harus dikembalikan. Para pengemplang yang tidak bermaksud baik dapat terlihat dari tidak adanya upaya mereka untuk membayar. Padahal sudah belasan tahun sejak dana itu mereka terima pada tahun 1998 silam. Mereka memang diuntungkan oleh pemerintah pasca reformasi yang hanya beberapa tahun lamanya, sehingga tidak bisa konsentrasi penuh menagih uang rakyat itu. Tapi SBY yang mantap berkuasa selama 10 tahun, yaitu pada tahun 2004 sampai 2014, mestinya leluasa menagih piutang tersebut. Andaikan saja dulu SBY punya strategi dan perencanaan yang brilian, sebagaimana lazimnya seorang jenderal TNI. Bisa saja dia melakukan apa yang saat ini dimainkan oleh Presiden Jokowi. Pada periode pertamanya, Jokowi mengamati dan memetakan masalah-masalah yang akan dia pecah. Pada periode kedua, karena merasa tidak memiliki beban lagi untuk Pilpres, dia benar-benar bergerak. Di antaranya, dia dengan dingin menggebuk ormas-ormas intoleran radikalis yang cuma menjadi bencana bagi kemanusiaan atau bangsa Indonesia. Sayang sekali, andai kata Jokowi bisa menjabat 3 periode, maka pada periode terakhir ini dia akan fokus membungkam oknum-oknum penceramah agama radikal. Sebab pada dasarnya, sosok dan mulut mereka lah yang menjadi sumber malapetaka. Dengan giatnya para oknum ini menghasut pendengarnya, menyebarkan berita-berita dusta, fitnah hoax, sambil memutarbalikkan ayat-ayat agama. Masalah kedua yang sedang dituntaskan Jokowi adalah mengembalikan uang negara yang sempat dikucurkan ke sejumlah pengusaha dan bankir. Sialnya, ada beberapa di antara mereka yang menganggap itu hibah pemerintah. Enak aja kalau ngomong, bego silahkan. Tetapi uang yang kau pinjam itu bukan sedikit. Yang namanya hutang harus dibayar. Berbagai cara yang dilakukan oleh debitur atau obligor curang tersebut supaya uang rakyat yang mereka umpetin itu aman bersama mereka selamanya. Pertama, mereka ingin supaya pemerintah Jokowi tumbang dan tidak bernyali. Maka diduga ada oknum debitur yang aktif mendompleng aksi-aksi demo besar dengan menitip pesan Jokowi harus mundur.
tentang aksi-aksi demo yang tujuan utamanya menyasar ke Jokowi sudah bukan rahasia umum lagi. Otak yang ada di baliknya pastilah para donatur yang sekarang terkenal dengan istilah bohir. Para bohir ini tidak nyaman dengan pemerintah ini karena mungkin bisnis tipu-tipu mereka tidak kondusif. Maka belajarlah dari situasi saat ini. Mereka kini hendak memajukan sosok yang hanya sekelas bebek lumpuh untuk jadi capres. Persetan dengan nasionalisme yang ternyata selama ini cuma retorika saja. Dan kini sepertinya ada tren baru nih, yaitu dengan memanfaatkan status sebagai anggota MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dugaan ini karena Fadel Muhammad, anggota MPR fraksi utusan daerah atau kelompok DPD, yang kini sudah dilengsarkan tiba-tiba saat menyerang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fadel mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani. Penyebabnya karena anggaran untuk MPR dikurangi. Padahal alasan Menku menempuh kebijakan ini sangat jelas dan teramat masuk akal. Sebab kondisi keuangan negara sedang tipis karena terkuras penanganan COVID-19. Awalnya kita sebagai rakyat kaget ketika MPR mengeluh soal anggaran yang dipotong ini. Anggota MPR yang sehari-hari berstatus DPR dan DPD padahal diguyur uang yang jumlahnya sangat menggiurkan. Apalagi rata-rata para anggota legislatif itu memiliki sumber lain seperti artis, pengusaha, dan lain-lain. Maka apapun rumusnya, tidak ada anggota MPR yang jatuh miskin apabila anggaran dipotong oleh negara. Apalagi pemotongan itu untuk sesuatu yang jauh lebih urgent, yaitu disalurkan untuk kepentingan ratusan juta rakyat Indonesia, khususnya di masa pandemi ini. Maka sangat memuakkan ketika oknum yang juga salah satu pemimpin MPR itu menuntut Menku Sri Mulyani dipecat gara-gara memotong anggaran MPR. Sri Mulyani memang bukan sembarangan Menku, bukan omong kosong jika dia dinobatkan jadi Menku terbaik sedunia. Sosok bermutu tinggi hanya bisa dimanfaatkan di pemerintahan yang berkualitas pula. Di pemerintahan kaleng-kaleng semacam SBY, Sri Mulyani justru terdepak. Di atmosfer pemerintahan Presiden Jokowi, Sri Mulyani bisa dengan leluasa membuktikan dirinya, termasuk dengan berani menagih hutang rakyat yang dulunya dikucurkan oleh Soeharto lewat BLBI. Tidak heran jika kini banyak oknum yang gerah dengan Sri Mulyani. Belum lama ini, dia dituntut pecat oleh Fadel Muhammad, yang ternyata juga termasuk blok BLBI. Kabarnya Doi memiliki kewajiban sebesar 136 miliar rupiah pada negara. Ketika aksi-aksi demo yang dikelola para bohir mentok, bukan tidak mungkin para oknum pengemplang itu melirik cara baru. Seperti kini ada selentingan oknum MPR yang juga mengemplang BLBI itu mengancam menggerakkan lembaganya untuk menyelenggarakan sidang istimewa jika Presiden tidak memecat Sri Mulyani yang lancang memotong anggaran bagi mereka itu. Sepertinya memang kondusif, mengingat pucuk pimpinan lembaga tertinggi itu kini jadi jongos sehingga benar diformulai. Maka pemerintah sebaiknya menjadikan momen seperti itu untuk semakin cepat dan tegas menarik uang itu dari pengutang nakal. Sebab jika memperhatikan gelagat yang ditunjukkan oleh oknum-oknum, sepertinya memang tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang rakyat itu. Mereka tampaknya hanya menunggu pemerintah berganti supaya uang itu abadi di kantong mereka. Bagaimana menurut Anda?